Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alayka rabbi ashani wa tarani ya Rasul. Salamun alayka rabbi ashani wa tarani ya Rasulullah. Salamun ya rabbi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta Ustazah Haji Azizah, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngasuh ngaji Sabtu subuh, jamaah daripada ngaji Sabtu subuh seluruhnya yang hadir, sesepuh seluruhnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, hadir bersama kita Bapak Haji Baharullah, Bapak Madinah, dan juga Bapak Haji Anton, Ustaz Septian Zahri, juga Bapak Ustaz Haji Andri Zakasi yang juga hadir bersama kita seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat kita. Allah berikan usia yang panjang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, sehingga kita meskipun masih sibuk manasin daging, dari kemarin kita dapat daging belum dipanasin, belum pada matang, belum dimasak malah begitu. Ada juga yang belum dibagi kali. Kuponnya jangan sampai rusak, lecak nggak apa-apa ya kalau lecak. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat, tetap dikasih istiqomah, tetap dikasih kesempatan untuk duduk hadir di tempat yang semacam ini. Sebab duduk di pengajian, di majelis taklim yang semacam ini tidak serta-merta maunya kita, harus ada campur kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW katakan,
idza ahabballahu 'abdan waffaqahu. Di dalam riwayat yang lain ista'malahu. Allah itu kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih dia jalan kemudahan untuk selalu hadir di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqomahnya kita diganjar pahala setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita senantiasa digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, selalu mendapat taufik hidayah, bisa hadir majelis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita tetap hadir, tetap membaca khatam Quran. Alhamdulillah kita khatam Quran, insyaallah ada 6 khataman. Ada 6 khataman. Ada 6 tim daripada khatam Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap minggunya, setiap Sabtunya terus bertambah. Begitu, terus bertambah. Nanti yang belum masuk grup boleh tinggal dihubungin sama Diana atau sama saya langsung boleh, atau langsung diklik aja itu bisa. Di tim-timnya itu ada klik, langsung diklik bisa langsung masuk dalam grupnya biar gampang memberikan informasinya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tehnya manis apa kagak? Nah, kalau manis diam-diam biar tambah manis. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram, yaitu sampai kepada hadis yang keempat. An Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah putra dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar termasuk ahli dalam ilmu agama dari kalangan sahabat. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar itu masih remaja. Sayyidina Abdullah bin Umar masih kecil, masih remaja, masih tidak tua begitu usianya. Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan hadis 1730 hadis, meriwayatkan 1630 hadis. Meninggalnya di kota Mekah, kuburannya di Mekah. Di mana? Mu'alla atau Ma'la. Jannatul Mu'alla atau Jannatul Ma'la. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini termasuk sahabat yang paling niru kegiatan dan aktivitas Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika dalam perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi pernah minggir sedikit, mampir, duduk di pinggiran. Nah, ketika Sayyidina Abdullah bin Umar lewat tempat itu, dia berhenti dulu, mampir ke tempat itu, agar sama meniru dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang orang itu kalau cinta sama seseorang pasti akan meniru perilakunya. Nah, orang kalau demen sama seseorang pasti akan niru perilakunya. Kata
seorang pujangga, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbul muti'. Sungguh kalau emang cintamu terhadapnya itu sungguh-sungguh cinta sejati, maka kamu akan patuh, tunduk dan meniru gaya dia. Begitu. Karena orang yang mencintai seseorang akan selalu ingin cenderung dan condong meniru-niru orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, seharusnya kita niru Nabi Muhammad SAW. Terus lagi apa? Orang tuh kalau udah cinta, kalau udah demen, selalu dia itu bicarain orang itu. Nah makanya nih ibu-ibu kalau lagi diomongin jangan marah-marah duluan. Saya digibahin mulu sama dia. Enggak, boleh jadi dia cinta sama kita. Boleh jadi dia cinta sama kita. Nah, kalau kita digosipin, dijulitin, diomongin sama orang lain, jangan buru-buru marah duluan. Emang kurang ajar sama orang ngomongin gua mulu begitu. Sampai di majlis taklim gua masih diomongin juga begitu. Jangan buru-buru ngomel. Boleh jadi dia demen sama kita. Begitu. Ya enggak? Betul enggak? Kayaknya yang bagian sini ibu-ibu bagian kalemnya, nah bagian barbarnya. Beneran? Ya. Yang kalau seandainya dengar ada gedang dangdung udah goyang aja jempolnya. Lagi biasa lagi kayaknya. Padahal nggak dipisahin tuh. Padahal nggak dipisahin, emang ngumpul sendiri. Makanya itu dikatakan man ahabba syai'an katsura dzikruhu atau katsura min dzikrihi. Orang kalau cinta seseorang selalu senang nyebut namanya, senang nyebut dia. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita senang nyebut Nabi Muhammad. Terus ada getaran tersendiri di dalam hati ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Begitu. Kalau ada getaran di dalam hatinya terasa seperti perbedaan atau deg-degan atau semacam itu di dalam hatinya ketika disebutkan Nabi Muhammad, berarti itu tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Gitu. Kayak dulu aja dah, kayak dulu masih mudanya nih ibu masih 15, 12 tahun. Begitu kalau lagi diajak ngobrol sama dedemannya, deg-degan, keringat dingin, pengen berak, pengen kencing. Begitu. Kaki pada lemes, dengkul kayak mau copot, kan begitu. Padahal cuma dianterin makanan lepet doang tuh. Dikasih lepet. Begitu, amal-amal. Udah gemeteran tuh. Begitu. Nah, orang kalau cinta sama Nabi Muhammad, senang nyebut Nabi Muhammad, senang membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, Sayyidina Abdullah bin Umar begitu, niru sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dia dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan ulama terkenal namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Nama-nama Abdullah yang ahli fikih di kalangan sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, begitu. Jadi nama-nama Abdullah yang ahli fikih termasuk Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, beliau ini meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas." Apabila air itu tidak kanal ma'kul latain, air itu 2 kula atau lebih. Kemarin udah kita bicarakan 2 kula. Air yang banyak berarti. Kalau air itu digolongkan menjadi air yang banyak, maka lam yahmilil khabas.
tidak akan merusaknya daripada najis, kecuali syarat-syaratnya sudah ditentukan kemarin. Apa namanya, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, baru itu air berubah menjadi air yang mutanajis, air yang mutanajis. Begitu. Kalau kita bahasanya air najis saja. Nah, tapi beda. Mutanajis air yang terkontaminasi dengan najis. Airnya masih suci aslinya, karena kena najis jadi mutanajis namanya. Seperti air di gelas kena darah, ini air jadi mutanajis. Kalau darah segelas namanya itu air najis, karena darah memang zatnya itu najis. Begitu. Air kena najis jadi mutanajis. Bahasanya adalah mutanajis. Jadi apa namanya, kita udah bahas sedikit banyaknya tentang air yang 2 kula atau lebih. Begitu. Jadi apa namanya, insyaallah kita udah pahami, kita udah bedain dah air di tempat kita yang pakai ember, yang pakai kolam, yang pakai bak. Nah, kita bisa bedain ini yang 2 kula lebih, ini yang kurang 2 kula lebih. Nah, yang pakai bak, yang pakai ember, kita mesti hati-hati, mesti waspada lagi, jangan sampai wudunya kita jatuh ke situ sehingga jadi musta'mal. Kalau air wudu jadi musta'mal. Tapi bisa air musta'mal bisa menjadi suci dan mensucikan kembali. Begitu. Gimana? Air musta'mal ada 1 ember. Ini 1 ember musta'mal. Ember kedua musta'mal. Ember ketiga musta'mal. Ember keempat musta'mal. Banyak embernya, sampai 10 ember, semuanya musta'mal. Kalau dipisah-pisah jadi musta'mal dia, nggak bisa dipakai bersuci. Tapi bisa dia jadi suci mensucikan ketika itu air kita tuang di satu wadah, dijadikan satu. Airnya dijadikan satu, taruh di kolam seember, 2 ember, 10 ember ditaruh di apa namanya, bak atau di kolam yang besar, sehingga itu menjadi air yang lebih dari 2 kula, maka air itu yang tadinya musta'mal menjadi air yang suci mensucikan, thahir mutahhir. Itu bisa begitu. Jadi air yang musta'mal bisa jadi suci mensucikan. Caranya digabungkan, dijadikan satu. Jadi air yang suci mensucikan. Kalau kita punya daerah yang sulit air, ada lagi mau wudu gimana? Dijadikan satu, sehingga menjadi satu itu dia berubah menjadi suci mensucikan. Bisa dipakai buat mandi junub, bisa dipakai buat wudu lagi. Tadinya musta'mal. Nah, ini ulama menggambarkan kita ini hidup begitu. Kalau kita bisa atu-atu, kita sholat sendiri, kita apa masing-masing, kita punya dosa banyak, kita punya keinginan juga banyak. Kadang-kadang dosa kita mengalahkan keinginan kita, begitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita bisa dipandang sama Allah, dilirik sama Allah, doa kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kumpul begini, kita yang ada yang musta'mal, ada yang mutanajis, ada yang macam-macam, kumpul jadi satu semuanya, sehingga kita berkumpul jadi satu, jadi thahir mutahhir, jadi suci kembali, jadi baik kembali, sehingga Allah bisa pandang kita. Allah bisa pandang kita. Terus lagi kumpulan yang semacam ini, kita khatam Quran begini, itu adalah tempat apa namanya, pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita majelis yang semacam ini, kalau dilihat dari penduduk langit, itu kayak bintang-bintang yang kita lihat dari tempat kita. Kita lihat ke langit, ada bintang bersinar, yang ini gemerlap, bintang ini bintang, ada bintang kejora, ada bintang 7. Ada apa enggak bintang 7?
Bintang 7 kalau lagi ngambilkan duit. Nah. Begitu juga penduduk langit. Penduduk langit ngelihat majlis-majlis ilmu yang semacam ini seperti bintang, gemerlap, terang. Begitu, terang benderang semacam bintang. Terus kita dibanggakan sama Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Kita ini duduk begini, yang modelnya begini, kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat. Begitu. Nah, siapa kita gitu? Kalau kita mau ngaca diri, kita siapa? Sampai dibanggain di kalangan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membanggakan Tuhan semesta alam, dibanggakan di kalangan para orang makhluk-makhluk yang tak pernah bikin dosa. Terus yang dibanggain siapa? Orangnya kita-kita. Begitu. Ini luar biasa, alhamdulillah. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada tara kalau ditukar. Ditukar nih ibu-ibu, saya mau tanya, kira-kira duduk macam ini, ada orang nawarin, nih saya kasih 2 miliar, nggak usah datang ke majelis ilmu, ini 2 miliar aja nih, kira-kira pilih yang mana? Memang kalau ibu-ibu nggak bisa ditanya urusan duit emang, urusan duit nggak bisa ditanya emang, susah. Ambil 2 miliarnya, habis itu kita tetap ngaji, begitu. Memang kalau nanya urusan duit salah kalau ini udah begitu, nggak ada menangnya, begitu. Nah gitu, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kita dapat keadaan yang semacam ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Kita mulai sholat qobliyah subuh. Itu Nabi ajarin kalau qobliyah subuh ada hadisnya baca qul ya ayyuhal kafirun, ada dan juga qul huwallahu ahad. Qul ya sama qul hu. Riwayat yang lain hadisnya sebutkan man qara'a bi alam min wa alam lam yusibhu alamma. Kalau baca sholat qobliyah subuhnya dengan alam nasrah dan alam karah, nggak akan tertimpa musibah, kesulitan, ditipu orang tuh hari nggak bakal kena, begitu. Nah, gimana caranya kok? Yang satu suruh baca kuliah dulu, yang satu suruh baca alam nasrah sama alam karah. Nah, kita gabungin, ulama ajarin gabungin. Rakaat pertama habis Fatihah kita baca alam nasrah sama kuliah. Rakaat kedua kita baca alam karah sama kulhu. Qobliyah subuh. Begitu. Jadi bisa kita amalin tuh. Bisa kita amalin. Kita amalin simpel dan emang amalan kita sehari-hari qobliyah subuh. Begitu. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik semacam ini, diberikan sehat afiat, dan dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau tanya satu orang deh. Tekan yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Seorang pedagang bakso dia nanya begini. Ini lagi momen Idul Kurban. Jadi dia nih keliling-keliling nyari daging nih. Ya, itu daging dia mau buat jual. Ya, ini dia masih suka, tapi dia masih ragu boleh atau tidak itu aja. Tukang bakso dapat daging kurban. Nyari jatahnya gitu. Nyari jatahnya apa beli? Ya nyari bagi kupon gitu ya. Buat dagang. Ulama tuh sebutkan di kitab-kitab daging hewan kurban, daging kurban itu kalau yang menerima, kan penerimaan daging kurban itu siapapun boleh,
Bahkan seandainya si mudhahhi yang menyembelih yang berkurban itu makan sendiri daging nggak dibagi sama orang, boleh-boleh aja, cuman nggak bagus gitu, nggak baik. Maka siapapun boleh makannya, boleh menerimanya, yang miskin boleh, yang kaya boleh, yang fakir boleh, begitu. Nah, ketika yang menerima orang kaya, maka daging tersebut nggak boleh dijual, nggak boleh dijual. Kaya miskin, ini orang miskin tuh definisinya yang gampang, orang miskin dia punya kebutuhan 1 juta, penghasilannya di bawah 1 juta, di atas 500.000. Ini orang miskin. Kalau orang fakir, dia punya kebutuhan 1 juta, dia punya penghasilan di bawah 500.000. Dia punya penghasilan 100.000, kebutuhannya 1 juta. Begitu. Kebutuhan ini bukan kepengenan. Sebab ada kebutuhan, ada kepengenan. Ada orang yang pengennya macam-macam, duit kagak ada. Kan begitu. Itu yang repot. Nah, jadi kalau yang menerima orang kaya, orang mampu, bukan miskin, fakir, maka tak boleh dijual. Kalau dia itu termasuk golongan orang yang miskin, fakir, karena kebutuhannya, tak boleh jual. Boleh dia jual setelah dia terima, boleh dia jual. Boleh dia jual. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup nih, kita baca Fatihah dulu. Untuk almarhum Bapak Sadali bin Fulan, almarhum Bapak Haji Sudarman bin Haji Sadali, almarhum Bapak Merto Karso binti Karso, almarhumah Ibu Tukiyem binti Karyo Pawira, almarhumah Ibu Samirah binti Fulan, dan seluruh keluarga kita yang tadi sudah kita sebutkan juga. Almarhumin, dan Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah hapus kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya. Kita baca Fatihah. Selanjutnya untuk yang kurang sehat, diantaranya seluruhnya kita di sini, baik penyakit yang ringan ataupun yang berat, khususnya Bapak Haji Sari, Bapak Ali, Bapak Mursyahid, terus Ibu Marwiyah, seluruhnya baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan, seluruhnya kaum muslimin muslimat yang kurang sehat, Allah angkat segala penyakitnya, berikan sembuhan yang afiat, sembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita baca Fatihah untuk kaum muslimin seluruhnya yang sedang pergi haji, khususnya Ibu Katia bin Merto Karso dan Ibu Nurhayati bin Haji Starman, dan seluruh kaum muslimin daripada yang sedang berhaji umrah, mudah-mudahan yang haji, mudah-mudahan Allah lindungi, Allah kembalikan ke negeri kita dalam keadaan pulang hajjan mabruran wa sa'yan masykura. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terbaca Fatihah. Selanjutnya ini banyak yang ulang tahun nih kebetulan. Ini bulan banyak yang ulang tahun. Di antaranya putra dari Bapak Haji Anton, Nanda Abizar. Terus lagi Ibu Haja Ustazah Aziza, terus Ibu Tati Alawiyah, Ibu siapa lagi? Titir, terus Ibu Haja Muriana, Om Ustaz Syafi'i, terus Ibu Haja Siti Rohmah juga. Ntar kalau mau minta traktiran sama Ibu Haja Siti Rahmah. Tadi saum 3 katanya ya. Mudah-mudahan yang ulang tahun seluruhnya
Allah berikan sehat afiat, panjang umur, dan juga Allah mudahkan segala urusannya, Allah gampangkan segala keinginannya, Allah ijabah segala doa-doanya, Allah jauhkan dari mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit, zahiran wa batinan, dan semoga Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang dapat mendatangkan pahala-pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.